Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Today, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan luar biasa yang pada intinya. Today, I'm going to talking about akan berbicara tentang banyak berita Sebenarnya tidak terlalu banyak juga sih teman-teman tentang Coinbase didenda di negara Belanda, kemudian juga updatean tentang Bitcoin Price. Mereka berencana segera meluncurkan marketplace marketplace mereka sendiri. Memang proyek Bitcoin ini walaupun kami jarang membahasnya, tetapi saya pikir fundamental dari proyek Bitcoin memang sangat baik menurut saya teman-teman saya melihat seperti itu. Kemudian informasi juga tentang Polkadot, salah satu foundation Web3 atau Web3 Foundation mengungkapkan tentang Polkadot, bahwa Polkadot itu bukan sekuritas, mengingatkan kepada dunia bahwa Polkadot bukan sekuritas, tetapi dia non sekuritas atau perangkat lunak lah mereka katakan seperti itu, atau software. Kita akan melihat dulu perkembangan terbaru dari global market cap today. Global market cap kembali mengalami normal Ini data dari CoinGecko saat ini 0%-an teman-teman semua. Nah, di kisaran lebih dari 1,08 triliun. Kemudian kita memantau untuk Bitcoinnya pun dalam 24 jam terakhir juga normal. Ethereum turun sedikit 1,6%. Kemudian BNB 0,5% naik sedikit. Kemudian ada XRP 0,9% minus, Cardano 1,1% mengalami kenaikan, untuk Dogecoin minus 0,4%. Kemudian Polygon Matic lumayan dalam 24 jam terakhir performa daripada Polygon di kisaran persentase kenaikan 8,2% di harga 1,08 US per unitnya atau per Polkadotnya, itu simbolnya Matic. Kemudian Solana minus 2% dan banyak altcoin lainnya. Tampaknya saat ini memang dalam keadaan 24 jam memang ada juga yang turun, kemudian juga ada yang naik, dan naik turunnya itu tidak begitu signifikan teman-teman semua kita melihatnya. Tetapi untuk Polygon Matic lumayan sih kenaikan sampai dengan 8,2% teman-teman semua. Seperti inilah pembaruan terbaru kembali dari global market cap, kemudian token koin teratas saat ini. Kita akan mulai pada Coinbase. Baru-baru ini Coinbase mengumumkan informasi datang dari Bitcoin.com bahwa Coinbase didenda di negara Belanda, negara bagian Eropa sana teman-teman semua. Nah, Coinbase didenda sekitar 3,3 juta euro. Wow, sangat banyak teman-teman di Belanda. Pertukaran mempertimbangkan atau exchange mempertimbangkan banding Jadi exchange Coinbase berencana melakukan banding di beberapa bulan mendatang Saya mendapat info bahwa akan melakukan banding. Batasnya itu di bulan 3 setelah saya membacanya seperti itu. Bank Sentral Belanda telah mengenakan denda pada pertukaran kripto Coinbase karena menyediakan layanan di masa lalu tanpa registrasi yang diperlukan. Jadi Coinbase ini dulunya pernah melakukan pertukaran di sana Mereka itu belum mendapatkan izin dari negara tersebut teman-teman ini sesuai yang kami dapat, bahwa layanan di masa lalu, maksudnya Coinbase di masa lalu sebelum mereka memenuhi izin mereka itu tanpa registrasi yang diperlukan. Next program atau platform maksud saya platform perdagangan yang memiliki waktu hingga Maret untuk menolak tindakan tersebut. Coinbase memiliki waktu sampai bulan Maret untuk menolak tindakan daripada Bank Sentral Belanda ini teman-teman semua yaitu mereka akan mengajukan banding lah, itu bahasanya teman-teman, dalam suatu dalam suatu hukum lah seperti itu. Saat ini sedang mempertimbangkan banding terhadap langkah tersebut. Next, otoritas moneter Belanda mendenda Coinbase karena beroperasi tanpa registrasi. Nah, inilah resiko. Dan bahkan saya mendapat informasi bukan hanya Coinbase, pernah dulu Binance juga didenda oleh Belanda karena kurang lebih sama seperti Coinbase ini, telah beroperasi tanpa registrasi di awal awal-awal mereka meluncurkan exchange-nya di negara ini. Next, kemudian The Netherlands Bank atau biasa disingkat dengan DNB telah mengenakan denda administratif sebesar sekitar 3.325.000 euro. Kalau didolarin sekitar 3,6 juta dolar pada Coinbase Europe Limited atau Europe Limited pada 18 Januari 2023 lalu. Sebuah pengumuman menjelaskan
penalti atau pelanggaran teman-teman dengan pertukaran yang menawarkan layanan kripto di Belanda, yaitu exchange Coinbase menawarkan ya merilis ya atau menawarkan layanan kripto di Belanda pada periode sebelumnya tanpa mendaftar ke bank sentral. Nah, inilah hukuman yang mereka dikenakan. Sebelumnya mereka menawarkan layanan kripto di Belanda tanpa mendaftar terlebih dahulu ke bank sentralnya. Dan bahkan sebelum Coinbase ya, dulu itu pernah juga terjadi pada Binance teman-teman semua, bahwa pada Juli 2022 ya, The Netherlands Bank ini memperlakukan tindakan serupa terhadap Binance. Pertukaran kripto dimulai pertukaran kripto terbesar di dunia juga didenda dengan jumlah yang sama dalam euro karena menawarkan layanan kripto di Belanda tanpa registrasi yang diperlukan. Inilah resiko teman-teman ya. Jadi mereka terkena denda Coinbase ya, kita menunggu saja. Mereka akan melakukan banding, batasnya itu di bulan 3. Kalau mereka menang ya, mereka tidak akan dikenakan denda ini. Kemudian kita akan lanjut, berita besar datang dari Bitker. Walaupun kami jarang memberitakan tentang Bitker, tapi saya pikir pada kesempatan kali ini menarik juga ya untuk kami tim Crypto Daily Indonesia untuk memberitakan pada teman-teman pembaruan terbaru dari Bitker Bryce, salah satu proyek yang saya favoritkan teman-teman ya. Ini salah satunya teman-teman ya. Baru-baru ini mengumumkan di utas Twitter mereka bahwa mereka berencana untuk merilis namanya marketplace, bahwa Bitker Decentralized Peer-to-Peer Marketplace, the apps ya, siap diluncurkan untuk versi betanya ya. Mereka siap meluncurkan versi beta. Apakah ini akan menyebabkan pompa harga pada token Bryce ya, karena meluncurkan ini, dan mereka juga di beberapa bulan terakhir juga sukses meluncurkan namanya exchange ya. Exchange mereka itu Bitker Exchange, walaupun memang saat ini masih banyak kekurangan, namanya juga baru mulai teman-teman ya. Seperti itulah rata-rata kalau proyek baru mulai pastinya sangat banyak kekurangan dalam platformnya. Next, apa yang ingin Anda jual di pasar kami? Nah, mereka bertanya, apa yang ingin Anda jual? Apakah Anda ingin menjual di marketplace Bitker ke depannya? Beritahu kami di kolom komentar. Nah, seperti itu. Saya beri like utas Twitter mereka. Bagaimana pandangan Anda tentang proyek ini, proyek marketplace mereka? Apakah ini akan sukses ke depannya atau tidak? Coba kalian tulis di kolom komentar pandangan Anda tentang proyek Bitker, yaitu marketplace ini teman-teman semua. Nah, seperti itu saya pikir juga yang kemudian Bitker ini ya, hampir tiap hari teman-teman ya, hampir tiap hari saya mantau, saya melihat mereka itu banyak bekerja sama dengan proyek-proyek lain. Artinya mereka melakukan partnership ya, seperti ini contoh, melakukan kembali partnership dengan CoinStages teman-teman semua ya, untuk mengintegrasikan Bitker Chain atau rantai tersendiri khusus Bitker ya. Mereka memiliki market blockchain tersendiri teman-teman, yaitu Bitker Chain ini. Nah, ini juga partner dengan Galaxy ya, Galaxy Arena. Kemudian ini lagi. Nah, hampir tiap hari. Kalau Anda hampir ya, tapi tidak tiap hari juga, tapi hampir tiap hari. Mereka itu mengumumkan partnership ya dengan beberapa proyek lainnya, dan mereka menyatakan mereka katakan ada banyak komunitas ya, komunitas daripada Bitker arminya mengatakan apa sih tujuannya banyak bermitra dengan proyek-proyek lain itu, dan mereka membuat postingan menyatakan bahwa banyak investor kami terus bertanya mengapa kami terus menjalin kemitraan. Nah, ini jawabannya. Mereka katakan mitra kami adalah jaringan kami. Jaringan kami adalah kekayaan bersih kami dan terus berkembang sehingga kami dapat memiliki akses ke apapun di industri kripto. #Price. Beri like lagi, bagaimana pandangan teman-teman semua tentang proyek ini, tentang Bitker Bryce ini, karena banyak melakukan partnership dengan proyek-proyek kripto lainnya. Saya pikir menurut saya pribadi ketika bull market datang nanti ya, memang menguntungkan untuk Bitkernya karena banyak melakukan kemitraan dengan proyek-proyek lain ya. Dan kemudian saya pikir juga penting ya untuk catatan bagi tim Bitker bahwa mereka harus segera terdaftar
di exchange besar ya, walaupun memang syarat untuk terdaftar di exchange itu sangat rumit, apalagi di Binance. Mereka menetapkan beberapa syarat yang kemudian yang harus dipenuhi beberapa proyek kripto untuk terdaftar di sana, teman-teman. Yang kemudian kita akan melihat juga perkembangan terbaru dari harga Bitcoin price saat ini. Dalam 24 jam terakhir data dari CMC minus 1,3%. Di ujung harga 3416 US dollar. Nah, nolnya tinggal kalian hitung, ini dalam US dollar ya, teman-teman semua, seperti itu. Kemudian kita akan melihat juga perkembangan terbaru updatean dari Polkadot, informasi dari Web3 Foundation menginformasi kepada dunia bahwa Polkadot ini bukan sekuritas ya, bahwa Polkadot adalah non sekuritas, teman-teman. Polkadot menyatakan kembali kasusnya bahwa Polkadot telah berubah dari status keamanan, artinya bahwa Polkadot ini bukan sekuritas, tetapi dia sebagai komoditas, teman-teman ya. Kurang lebih sama seperti Ripple, XRP tokennya, seperti itulah. Mengapa dikatakan seperti ini? Jangan sampai ya, karena kasus saat ini sedang berlangsung yang sudah sangat lama antara SEC dengan Ripple, itu kasusnya sudah sangat lama, berawal di akhir tahun 2020 sampai saat ini belum terselesaikan. SEC menganggap Ripple ini dengan tokennya XRP itu adalah sekuritas, sedangkan Ripple ya menganggap, mereka katakan bahwa kami itu bukan ada sekuritas ya. Makanya kenapa masalah ini belum terselesaikan juga ya. Informasi yang kami dapat seperti itu. Ketika ada informasi berikutnya lagi, insya Allah kami akan sampaikan kepada teman-teman. Web3 Foundation ya, salah satu komunitas, teman-teman ya, telah mengingatkan dunia bahwa di matanya itu telah selesai dengan persyaratan SEC dan DOT ya, atau Polkadot seharusnya tidak lagi dianggap sebagai keamanan. Dan mungkin di antara teman-teman yang baru terjun di ruang kripto masih bingung dengan apa yang kami sampaikan ini ya. Diikuti saja alurnya ya. Saya pikir mungkin di antara Anda yang baru terjun di ruang blockchain, ruang kripto, mungkin di antara Anda masih bingung juga ya, sama seperti saya dulu. Kami ya awal-awal dulu mempelajari tentang kripto ya, masih banyak juga kebingungan di antara kami tentang apa ini dan apa ini. Nah, seperti itu. Next, yayasan atau Web3 Foundation tadi yakin Polkadot telah berubah dari bukan sekuritas. Ini adalah perangkat lunak atau software. Yayasan itu menyimpulkan Polkadot adalah protokol multi-chain, maksudnya ada banyak rantai, teman-teman semua, yang memiliki sekitar 66 blockchain yang beroperasi di atasnya dan jaringan parachain Kusama. Parachain ini merupakan jaringan blockchain layar satunya suatu proyek. Misalkan di sini ada parachain Kusama pada Oktober 2022. Web3 Foundation didirikan oleh Kevin Wood, ya, salah satu pendiri Ethereum, dan merilis buku putih atau white paper Polkadot pada tahun 2016. Polkadot menyelesaikannya diluncurkan pada Desember 2021 ketika meluncurkan parachain atau jaringan layar satunya dalam suatu proyek blockchain. Itu bisa dikenal dengan parachain, teman-teman semua, seperti itu. Kemudian berita menarik lainnya datang dari Carl Runevel, menginformasikan terjadi 2018 dan di 2022 ini. Apakah pola ini akan terjadi hal yang sama? Nah, Anda melihat di sini ya, dalam candle di sini teman-teman lihat di 2018, nah lilin-lilin ini terbentuk dan kemudian 2022 apakah ini akan tercermin seperti apa yang digambarkan di sini? Apakah candle yang di ujung ini teman-teman akan mampu naik ke lingkaran nomor 9 ini ya? Kalau sampai di sini mungkin di harga berapa teman-temannya di sini tidak ada ditunjukkan di kisaran harga berapa ketika naik di lingkaran 9 ini. Bagaimana tanggapan Anda tentang analisa dari si Carl Runevel ini? Apakah akan tercermin, apakah akan terjadi di tahun 2022 ini candle ini akan menyentuh di lingkaran 9? Nah, seperti itu. Kemudian data dari Documenting Bitcoin menginformasikan kembali hal penting yang perlu Anda ketahui, bahwa saat ini Bitcoin itu ya, rekor terbaru, rekor Bitcoin hash rate, jadi hash rate Bitcoin itu rekor terbaru saat ini mencapai sekitar berapa nih teman-teman semua ya, sekitar 300 berapa ini 300 triliun ya, sekitar 300 triliun ya, kalau kita hitung nolnya di sini 6 juta berarti kemudian 9 miliar,
kemudian triliun, kuadriliun, kemudian inilah namanya quintillion ya, sekitar 300 quintillion per second ya teman-teman semua. Nah seperti itulah pencapaian terbaru dari hash rate daripada Bitcoin ya, tingkat kecepatan dan keamanan juga ya bisa dikatakan. Nah seperti itu, kita beri-like. Nah saya pikir teman-teman semua berita kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman semua selalu diberi kemudahan ketika melakukan trading, mungkin ya trading future, trading spot kah, atau bagaimana berinvestasi mungkin di proyek-proyek startup kripto yang baru mulai ya. Dan kemudian kalian bisa cuan ribuan persen dan bahkan puluhan ribu persen. Semoga kalian bisa sukses di ruang kripto ini. Tetapi teman-teman harus pahami resiko yang besar di ruang cryptocurrency. Jangan hanya pikir enaknya, pikir juga namanya kerugiannya ketika berinvestasi di kripto, karena fluktuatifannya itu sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Kalau Anda bandingkan dengan saham itu tidak ada bandingannya. Kripto itu luar biasa fluktuatifannya ya, apalagi di luar daripada token-token atau koin teratas ya, apalagi koin-koin yang baru muncul, ibaratkan baru berumur jagung. Nah itu memang berbahaya teman-teman. Nah saya pikir seperti itu dulu updatean hari ini. Semoga informasi ini menambah wawasan di ruang kripto. Bersama saya Sofyan, sampai jumpa pada video besar berikutnya. Jangan lupa ikuti kami di Twitter. See you tomorrow my friend, bye bye.